Sore guys, pada sehatkan hari ini kita mau nantangin kalian wisata penuh adrenalin, lihat hasil kreasi kreatif di Bandung, dan aneka kerajinan. Siapa lagi kalau bukan buat kamu? Iya, kamu. Saat ku tenggelam dalam sendu, waktu Boleh. Boleh. menutup pintu hatiku, entah untuk siapapun itu. Semakin Waduh, nggak bawa cash lagi. Kamu tunggu sini bentar. Mbak, bentar ya. Aku mau KTM dulu. Aku nggak bawa cash. Bentar ya. kau menyiksaku di sini dalam rasa bersalah yang kini membunuhku secara perlahan. Kau selalu menghindar. Wah, guys. Niatnya Oji mau ngambil uang tunai di ATM. Tapi saldonya nggak ada. Belum gajian. Jadi malu nih. Oh iya, ngomongin soal ATM. Kalian tahu dong ATM itu apa? Tahu kan? Nggak tahu? Masa nggak tahu? Ya udah, gini deh. Untuk episode kali ini, di salah satu liputannya ada yang dibahas tentang ATM. Simak baik-baik, biar kalian jadi makin tahu dan makin banyak ilmu. Lihat ya, spesial buat kamu. Iya, kamu. Ini gimana ngomongnya sama dia nih? This is my chance to prove myself. Peter, what is going on with you? I'm really sorry. I'm so busy. I'm slammed. Halo, buat kalian yang suka film Spider-Man. Pasti udah nggak sabar nunggu film terbarunya tahun ini kan? Spider-Man yang disutradarai oleh John Watt guys. Yaps, Spider-Man Homecoming. Di sini bakal diceritain gimana Peter Parker yang berusaha nyari jalan pulang guys. Film action dan adventure ini balik lagi ke masa remaja Parker di usia 15 tahun guys. Yaps, masih duduk di bangku SMA gitu, tapi harus menyelamatkan dunia tuh. Oh iya, pemainnya juga nggak kalah keren dan ganteng guys. Tom Holland, aktor muda asal Inggris yang siap jadi idola baru kalian deh. Hehehe. Tapi idola aku sih tetap kamu. Iya, kamu yang di situ. Hehehe. Tapi sabar ya guys, bakal tayang di bioskop bulan Juli tahun ini. So, tunggu aja aksinya ya. Ngomongin Spider-Man, pasti nggak jauh dengan jaring laba-laba kan? Nah, kalau yang satu ini, bakal ada aksi dari Spider-Man ala-ala guys. Hehehe. Yoi, Kak Nae dan teman-teman dari komunitas Pushing Panda Bandung. Bocorannya sih, mereka mau duduk di jaring laba-laba di atas ketinggian 70 meter. Apa? Nggak salah tuh. Kita lihat aja ya guys, beneran atau cuma hoak. Hehehe. Kita udah ada di Gunung Hau pada Larang Bandung guys. Untuk menuju lokasi, harus mendaki dan menyusuri bukit. Ini dia lokasi menantang yang bakal jadi saksi perjuangan guys. Teman-teman dari Pushing Panda udah mulai persiapan tuh. Mereka lagi mengencangkan jaring di antara 3 sudut tebing ini ya guys. Tali-tali ini bisa terpasang dengan cara mentransfer ke masing-masing titiknya. Tali penghubung inilah yang berfungsi untuk mengencangkan jaring segitiga. Tali karmantel yang jadi pengaman utamanya guys. Tali statistik dipilih karena punya kelenturan 2-5% pada berat badan. Tali webbing bentuknya pipih, nggak terlalu kaku dan lentur. Kita kenalan dengan berbagai alatnya ya guys. Ada karmantel, karabiner, webbing, prusik, harness, helm, sling, dan peralatan penting lainnya untuk menghubungkan dan mengamankan tali. Semua peralatan yang berperan di sini aplikasi dari alat panjat tebing guys. Sekarang Kak Nae mau coba duduk manis di jaring laba-laba ya guys. Eits, tetap harus pakai kelengkapan dulu dong. Harness sangat berperan guys. Jadi alat pengikat di tubuh.
Helm juga wajib dipakai ya kak. Setelah persiapan udah dirasa aman, Kang Dadeng Mulyana mau kasih contoh cara mencapai lokasi target itu guys. Waduh, harus punya keberanian ekstra nih. Meluncur dengan bantuan katrol kecil. Kelihatannya sih gampang, tapi bikin tegang. Hahaha. Guys, perlengkapan semua udah siap. Sekarang saya akan mencoba SpaceNet di Gunung Hau Padalarang. Noin ya. Kak Nae siap meluncur. Mirip naik Flying Fox awalnya ya guys. Tapi Kak Nae masih harus berjuang untuk naik ke jaring yang ada di tengah itu tuh. Iya guys, sebenarnya kegiatan ekstrim ini namanya SpaceNet. Tali dibentuk seperti anyaman, mirip jaringan laba-laba. Wah, ternyata nggak gampang naiknya ya. Perlu tenaga ekstra tuh. Kaki naik di tali yang dibuat menyerupai tangga. Tangan harus kuat mengangkat badan, sampai berhasil di posisi atas guys. Aduh, sayang, masih gagal kak. Walah, perlu ketenangan, konsentrasi, dan semangat tinggi juga nih. Ayo, pasti bisa. Akhirnya, berhasil juga duduk di SpaceNet. Duh, kalau lihat ke bawah, kebayangkan guys, di atas ketinggian 70 meter, Bo. Yeay! Nah guys, SpaceNet berukuran 3x3 meter ini terbuat dari tali paracord. Paracord asalnya dari istilah parachute cord guys. Awalnya sih emang sebagai tali parasut serbaguna yang dipakai para tentara sejak Perang Dunia Kedua guys. Jangan khawatir ya, tali ini sangat kuat dan elastis, bisa menampung sampai 4 orang tuh. Teknik pemasangan yang nggak mudah, memerlukan waktu sampai 3 jam ya guys. Tuh lihat, ada 3 sudut yang jadi penopangnya. Pengamanan tali harus dipastikan pada tambatan batu yang punya karakter kuat dan bisa menahan beban guys. Sebelum menarik SpaceNet ke tengah, harus dicek pengamanan masternya ada di setiap titiknya guys. Karena keselamatan dan keamanan tetap nomor 1 ya guys. Kalau udah di tempat tujuan sih, bisa sejenak bersantai menikmati pesona Gunung Hau guys. Hau dalam bahasa Sunda artinya tempat perapian semacam kompor tradisional gitu tuh. Keren abis ya. Alamnya masih terlihat cantik dan asri guys. Gunung batu kapur yang tinggi menjulang ini jadi lokasi para penyuka kegiatan berbau adrenalin yang menantang guys. Tapi kalian harus didampingi oleh ahlinya ya. Jangan sembarangan cuma karena pengen eksis aja tuh. Belum selesai keles, masih ada PR lagi. Apa kabar dengan turunnya ya guys? Bahaya kalau bisa naik nggak bisa turun. Help! Di sini juga masih perlu kewaspadaan dan kehati-hatian ya guys. Oh ya guys, dalam setiap gerakan nggak bisa lepas dari yang namanya karabiner. Cincin kait yang berfungsi untuk mengaitkan tali ke hanggar dan alat lainnya tuh. Alat ini bertugas untuk menjaga keamanan ya. Wah, misi telah sukses terlaksana guys. Lega kan kak? Yeay, akhirnya rasa takut terkalahkan sudah. Hahaha. Guys, apa lagi tuh? Oh, rupanya Kang Sandy mau coba tantangan highline. Berjalan di atas satu tali. Waduh, nggak takut apa ya guys? Ya, sayang sekali belum berhasil. Karena memang butuh keseimbangan dan nyali yang sangat besar guys. Nggak gampang mengalahkan rasa takut di atas ketinggian. Semangat ya Kang. Oh iya guys, yang nggak kalah ekstrim, ada juga nih yang bikin SpaceNet dengan ketinggian 400 meter di atas permukaan padang pasir tanah. Wah, ini sih lebih ngeri lagi ya guys. Berada di ketinggian memang punya sensasi tersendiri ya guys. Kalau mau santai, tanpa rasa deg-degan lihat pemandangan dari atas, ya salah satunya dari pesawat terbang. Betul? Yaps, ngomongin pesawat, kalian pada tahu nggak sih siapa penemu pesawat terbang? Pernah naik pesawat terbang? Pernah. Pernah. Suka? Suka. Suka. Kalau suka harus tahu siapa penemu pesawat terbang. Gak tahu. Gak ingat namanya. Gak ingat apa nggak tahu? Gak ingat. Berlari-lari untuk mewujudkan kenyataan. Sini coba merapat. Udah pernah naik pesawat terbang belum? Udah. Udah pernah? Udah. Udah. Tahu nggak sih siapa penemu pesawat terbang?
Pokoknya bersaudara aja. Iya, bener. Kok kamu tahu kalau mereka bersaudara? Kamu saudaraan? Pertama kali pesawat itu ditemukan tahun 1902 itu oleh Wright Brothers, di mana Wright Brothers pada waktu itu bereksperimen. Dia awalnya hanya dengan pedal sepeda saja supaya mendapatkan tenaga untuk dia bergerak tadi. Yaps, Wright bersaudara guys. Mereka yang pertama kali menemukan kendali pada pesawat terbang dengan sayap yang terpasang. Awalnya sih dengan mengamati cara kerja layang-layang guys. Pesawat yang mulanya masih sederhana berupa rangka dan hanya bisa untuk satu orang yang terbang guys. Dan sekarang udah berkembang pesat untuk teknologi pesawat ya. Untuk jadi pilot handal tentu harus punya ilmunya guys. Nah sekarang kita mau ajak kalian belajar jadi pilot. Yap, di Jalan Pajajaran, Hussein Sastra Negara Sisendo Kota Bandung ada sekolah pilot. Sebelumnya kita harus tahu secara teorinya dulu guys. So, belajar pengenalan mengenai pesawat terbang sangat penting. Disinilah kelas untuk materi ground school. Tahapan pertama sekolah pilot untuk belajar periode awal materi. Nah, setelah itu lanjut pada cockpit drill. Kayak gini nih, mirip mainan ya guys. Jangan salah loh. Semuanya persis seperti layar pada kokpit atau flight deck. Para calon pilot bakal mengenal instrumen pesawat guys. Mereka mengaplikasikan dari teori yang udah dipelajari tadi. Supaya tahu kenyataan dari bagian pesawat seperti apa. Ada rudder, mirip kayak pedal rem atau gas pada mobil ya guys. Ada 2 pedal di kiri dan kanan. Masing-masing untuk menggerakkan kiri dan kanan tuh. Dia juga berfungsi menjaga kelurusan pesawat. Yes, lanjut ketemu dengan pesawat aslinya guys. Ini dia pesawat tipe Cessna 172. Pesawat bermesin tunggal yang udah terbang dari tahun 50-an. Disinilah pemberian materi interior dan eksterior inspection guys. Tahapan yang harus dilakukan sebelum melaksanakan terbang. Maksudnya nih, untuk meyakinkan kalau pesawat ini layak terbang atau enggak. Baik secara fisik dan dokumen, pesawat harus lengkap. Setiap bagian pesawat akan dicek guys. Lampu nggak boleh ada yang pecah. Sirip sayap di tepi belakang nggak boleh ada bekas tertabrak tuh. Memeriksa kerusakan pada tubuh pesawat sangat penting karena bakal merusak kemampuan pesawat untuk terbang tuh. Kontrol kolom di kokpit juga harus dicek guys. Tongkat kontrol ini namanya yoke. Alat ini mengendalikan ketinggian. Tahu nggak sih guys, pesawat bisa terbang karena hukum fisika. Ada aliran udara dinamis yang membuatnya bergerak. Nah, untuk menggerakkan pesawat tentu memerlukan tenaga ya guys. Cara menerbangkannya, pesawat terbang punya 3 sumbu putar guys. Vertikal untuk arah kanan dan kiri. Longitudinal atau roll dan lateral untuk naik turun. Masing-masing gerakannya dikontrol oleh sistem kendali terbang dari pesawat. Ada radar, aileron, dan elevator. Waduh, gak gampang ya guys cara mengendalikannya. Nah sekarang, sebelum terbang beneran, kita bakal nyoba sensasi jadi pilot dengan belajar pada simulator pesawat ini nih. Oh iya, ruangan dibuat sama persis seperti berada di dalam kokpit. Kokpit atau flight deck itu ruangan khusus yang ada di bagian depan pesawat guys. Dari situlah pilot bisa mengendalikan pesawat terbang. Kokpit terdiri dari flight instrument dan flight control untuk mengendalikan pesawat. Ada 2 monitor yang harus dikuasai oleh pilot tuh, PVD atau Primary Flight Display dan MFD Multifunction Display. Kalau lampu ini sebagai indikator simulator lagi bekerja guys. Masih ada info kece buat kalian yang kece juga. Tunggu di segmen selanjutnya ya guys. Don't go anywhere. Bagaikan merajut benang di tengah penenun hebat. Tahu nggak sih artinya apa? Paling itu mungkin aku harus bertarung sama orang-orang yang udah jago.